Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita, amin. Dan Ia teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita di hari ini, Kamis 23 Maret tahun 2023. Percayalah, sebagaimana Tuhan sudah memelihara kita di sepanjang malam yang kita lewati, maka di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti akan menolong, memberkati, dan menyertai hidup kita, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-41. Judul renungan kita hari ini, Tuhan punya maksud dan rencana indah, percayalah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sidang jemaat Tuhan, bermuara pada apapun keadaan kita hari ini, biarlah kita memiliki pengertian yang berbeda dan memandang semua masalah dan pergumulan serta penderitaan yang kita alami dari sudut pandang ilahi. Ayat pengantar dalam renungan kita hari ini menegaskan kepada kita bahwa penderitaan ada kalanya diizinkan terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan seperti yang dialami oleh orang yang buta sejak lahir ini, yang disembuhkan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Secara manusia, orang yang buta sejak lahir tidak mungkin dapat disembuhkan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Penderitaan yang dialami oleh orang buta itu adalah kesempatan baginya untuk mengalami kuasa dan kebesaran Tuhan. Pun dalam kisah lain, nanti pada Yohanes pasal yang ke-11, Maria dan Marta dalam peristiwa lain sebenarnya punya alasan untuk kecewa dan marah kepada Yesus. Karena ketika kabar tentang adiknya, yaitu Lazarus, yang sedang sakit sampai kepada Tuhan, Tuhan justru dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sampai pada akhirnya Lazarus pun meninggal. Pasti semua orang berkata, nasi sudah jadi bubur. Namun percayalah, dalam setiap perkara tidak ada satupun yang kebetulan. Tuhan tetaplah pribadi yang memegang kendali atas hidup kita. Manusia seringkali berkata bahwa semuanya sudah terlambat, tapi tidak bagi Tuhan. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maksud dari semuanya itu adalah supaya kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan menyadari bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas. Karena itu jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang tak terbatas itu dengan keterbatasan kita. Penderitaan adalah juga cara Tuhan untuk menegur, mengingatkan kita agar karakter kita makin dilebur dan dimurnikan. Contohnya Ayub. Ayub yang sempat pahit hati karena penderitaan, akhirnya menyadari dan hatinya pun diubahkan. Sehingga ia dapat berkata, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sidang jemaat Tuhan, melalui penderitaan, melalui pergumulan, melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi, percayalah, Tuhan hendak memurnikan iman dan ketaatan kita supaya kita bisa menjadi alatnya untuk menyaksikan perbuatannya yang heran dan ajaib. Sekali lagi, Tuhan punya maksud atas setiap persoalan, pergumulan di dalam hidup kita. Maksud dan rencananya itu begitu indah dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kembali sepanjang hari ini kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, percayalah di dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.